Salam, selamat malam teman-teman. Kita langsung saja Halo, selamat malam. memulaikan ibadah kita pada malam hari ini. Puji Tuhan, kita bersyukur atas kedatangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan memuji dan memujikan Tuhan. Kita akan bersorak-sorai bagi waktu yang singkat ini. Tuhan, saat ini kami akan memulaikan ibadah kami di dalam ibadah Music Generation. Kami menyerahkan waktu ke dalam kuasa-Mu. Kami mohon kehadiran dan kuasa Tuhan senantiasa boleh menopang dalam kehidupan kami sepanjang malam hari ini. Sehingga apapun yang kami lakukan, yang kami kerjakan, yang kami perbuat saat ini boleh berkenan kepada Tuhan. Pertama di dalam ibadah kami pada malam hari ini, kiranya Tuhan sempurnakan dan hadir memberkati setiap ibadah kami di Music Generation ini, berkati setiap alat yang kami pakai agar boleh senantiasa berjalan ibadah kami ini dengan sukacita dan penuh kegembiraan. Dan selanjutnya kami akan bersorak-sorai bagi nama-Mu ya Tuhan, menjadi Engkau. Tuhan pimpinlah setiap kami saat malam hari ini pertama di dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap bersorak bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Ada satu sobatku yang setia, apakah dia tidak berani waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani. Ada satu sobat, ada satu sobat yang setia, apakah dia tidak berdiri waktu susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghidupkan. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghidupkan. Ada satu sobat, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tidak berdiri waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghidupkan. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghidupkan. Nama Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghidupkan. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghidupkan. Sekali lagi namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus.
Yesus yang menghibur hatiku, nama Yesus yang menghibur hatiku, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Nama Yesus, Tuhan Yesus adalah sobat kita yang selalu setia. Ya walaupun kadang kita kurang setia, tapi Tuhan kita tetap setia bagi kita. Ya seperti malam hari ini, walaupun kita hanya seberapa orang saja, tapi kita percaya kehadiran Tuhan luar biasa saat malam hari ini. Ya, jadi kata firman Tuhan, 2 atau 3 orang saja, Tuhan hadir di sana ketika meninggikan nama Tuhan, memuji nama Tuhan. Pertama kita akan mendengarkan sabda para firman Tuhan saat malam hari. Ya, teman-teman yang dikasih Tuhan, dan saatnya kita akan mempersiapkan diri untuk masuk mendengarkan sabda Allah pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Bang Adrianus. Ya, kita siapkan hati kita. Ya, walaupun kita berbeda-beda di tempat kita masing-masing, tapi kita percaya adalah firman yang akan disampaikan malam hari ini betul-betul mengubah hidup kita, mengubah hidup saya dan saudara, dan membawa kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Dan malam hari ini mari kita akan memuji nama Tuhan untuk memasuki kebenaran firman Tuhan saat malam hari. Firman-Mu berkata beserta besertaku, maka Tuhan roh dan jiwaku, tangan-Mu selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya firman berkatakan, firman-Mu berkatakan besertaku, tangan-Mu tangan-Mu harus selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang
bagiku pertolonganku di tempat hati ku mengangkat tanganku aku berserah kau pulang tinggal kau sembah Yesusku Rajaku dengan sayapmu Tuhan dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai ku tak menyerah kau kekuatan dan perlindungan bagiku pertolonganku di tempat hati ku mengangkat tanganku aku berserah kau menantikan kau yang ku sembah Yesusku Raja Yesusku Yesusku Rajaku Yesus Yesusku Rajaku. Pada Bang Rian kami persilakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi. Pada malam hari ini Tuhan kami mengucap syukur buat kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Dan malam hari ini Tuhan, Engkau telah mempertemukan kami di dalam ibadah NYG pada malam hari ini. Itu bukan suatu kebetulan, tetapi itu karena kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Berkati yang mengambil bagian pelayanan pada malam hari ini, dan apapun yang sudah kami naikkan kepada Tuhan, baik itu pujian, sorak-sorai kami, dan terlebih-lebih penyembahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang memelihara dan yang memberkati kami semuanya. Dan malam hari ini kami mempersiapkan tanah hati kami untuk ditaburin oleh firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu ini Tuhan jatuh di dalam tanah hati kami, dan firman-Mu ini berakar, bertumbuh dan buah, yaitu buah-buah yang baik yang kami dapatkan di dalam firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan pemberitaan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom, shalom. Shalom. Selamat malam. Mohon maaf mungkin ini jaringan ya, karena di sini saudara hujan deras. Nah, jadi mungkin jaringan saya terganggu sehingga saya itu terlempar keluar ya, dan ini masuk lagi. Nah, saudaraku ya dikasih oleh Tuhan,
kita bersyukur malam hari ini walaupun kita hanya beberapa orang saja, ya kita percaya bahwa firman Tuhan itu berkata bahwa 2-3 orang saja berkumpul di dalam namaku dan aku akan hadir di sana. Tapi malam hari ini tidak akan mengurangi rasa sukacita kita, rasa bahagianya kita untuk memuji Tuhan. Ya, tapi saya yakin dan percaya malam hari ini ya saudara-saudari yang hadir malam hari ini semuanya akan merasakan kasih karunia Tuhan. Dan terima kasih juga kepada pengurus NYG yang sudah memberikan kepada saya ya kesempatan malam hari ini untuk membagikan renungan atau renungan singkat malam hari ini. Saya berterima kasih, kemarin saya di WA oleh Bang Prama, ya jadi saya juga merespon dengan baik dengan beliau. Lalu hari ini saya hadir ya di dalam Zoom yang sudah disediakan oleh komunitas NYG. Dan malam hari ini saudara, mari kita akan belajar dari firman Tuhan sesuai dengan tema atau nats Alkitab yang sudah ditentukan oleh NYG. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-23. Sekali lagi saudara, di dalam kitab Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-23. Tapi nanti kita akan habiskan bacakan sampai ayat terakhir ya. Saya akan bacakan kepada kita saudara di ayatnya ke-22, tetapi buah roh ialah kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengking. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, demikianlah pembacaan nats firman Tuhan pada malam hari ini. Tetapi malam hari ini kita fokus satu dari ke-9 buah roh itu saudara, yaitu dengan tema yang sudah ditentukan oleh NYG, yaitu kemurahan. Ya, tema yang sudah ditentukan adalah kemurahan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, sebelum saya menjelaskan ya apa sih yang dimaksud dengan kemurahan itu, ya dari ke-9 buah roh. Nah, ini adalah kan buah roh yang kelima, yaitu kemurahan. Nah, kalau saya tambahkan adalah kemurahan hati, ya. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan adalah apakah kita murah hati atau tidak? Nah, jadi saya dulu mereview lagi kenapa Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat yang ada di Galatia, saudara dikasih oleh Tuhan. Dan tentunya Rasul Paulus ini sebagai Rasul Kristus yang terkenal, ya, dia menuliskan surat kepada jemaat yang ada di Galatia. Tentunya dia punya tujuan di sana, dia punya maksud di sana. Dia menuliskan surat ini kepada jemaat yang ada di Galatia. Kenapa saudara dikasih oleh Tuhan? Dia menuliskan surat ini, dia punya hati di sana. Dia digerakkan oleh Roh Kudus untuk menuliskan surat ini. Karena kenapa ada banyak orang-orang di sana yang tersesat dengan ajaran-ajaran palsu, ya, atau ajaran-ajaran yang kosong. Di sana ada banyak pengajaran-pengajaran yang membuat
anak-anak Tuhan tersesat. Sehingga mereka menjauhkan diri daripada Kristus. Supaya jemaat yang ada di sana, saudara dikasih oleh Tuhan, dan kembali lagi diingatkan mereka dengan surat Rasul Paulus ini, ya, supaya mereka itu kembali taat kepada ajaran yang benar. Itulah tujuan Rasul Paulus menuliskan surat ini, untuk mengingatkan mereka di sana supaya mereka akan kembali taat kepada ajaran-ajaran yang benar. Ajaran-ajaran yang benar itu saudara dikasih oleh Tuhan, yaitu firman Tuhan. Dan kenapa malam hari ini kok temanya kita dikasih tema dengan kemurahan? Apakah selama ini saya belum murah hati ya? Nah, ini yang perlu kita refleksi kembali, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, atau merefleksi diri kembali. Apakah saya malam hari ini atau selama ini saya sudah bermurah hati atau belum? Dan mungkin saudaraku yang dikasih oleh Tuhan tidak usah dijawab, ya. Jawablah dalam hatinya, ya. Itu urusan kita masing-masing kepada Tuhan, saudara dikasih oleh Tuhan. Kemurahan adalah salah satu dari ke-9 buah roh yang terdapat dalam kitab Galatia pasal yang ke-5 ayat ke-22 sampai ayatnya ke-23, saudara dikasih oleh Tuhan. Kita tahu di sana bahwa buah roh itu ada 9 buah, ya. Tetapi malam hari ini kita fokus 1 buah saja, atau 1 buah roh, yaitu kemurahan hati. Nah, saudara kasih Tuhan, kemurahan sebagai buah dari Roh Kudus itu memiliki makna tidak hanya sekedar memberikan sesuatu kepada orang, ya. Kemurahan itu saudara dikasih oleh Tuhan bukan hanya sekedar kata-kata, bukan hanya sekedar wah saya hanya orang bermurah hati, tetapi yang diinginkan Tuhan dan firman Tuhan pada malam hari ini bahwa kemurahan itu dalam memberikan yang baik kepada orang lain, terlebih-lebih kepada pelayanan kita, yaitu pelayanan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan hanya sekedar kita berkata bahwa saya hanya bisa memberikan yang baik kepada orang lain. Bukan hanya sekedar saya harus bertindak untuk memberikan sesuai, dengan kita diingatkan oleh kemurahan hati ini, saudara dikasih oleh Tuhan, kita juga harus bersedia ikut merasakan apa yang orang lain rasakan, saudara dikasih oleh Tuhan. Itulah kemurahan hati, itulah bagian dari kita, saudara dikasih oleh Tuhan, supaya kita ini menjadi orang-orang yang bermurah hati untuk memberikan yang terbaik kepada orang lain, memberikan yang terbaik untuk Tuhan, memberikan yang terbaik untuk pelayanan kita, saudara dikasih oleh Tuhan. Dan juga kita harus ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Contohnya saudara dikasih oleh Tuhan, ya, saya ini berbicara tentang kemurahan hati. Contohnya, mungkin Bang Zebua saat ini dia tidak punya apa-apa, ya. Dia tidak punya contohnya makanan. Dia tidak punya apa ya namanya? Dia tidak punya sesuatu di rumah. Dengan saya belajar
bermurah hati, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya harus ikut sertakan apa yang harus dirasakan oleh Bang Sebua ini. Bukan hanya sekedar saya berbicara, wah saya punya kemurahan hati. Tetapi saya tidak ikut sertakan apa yang dirasakan oleh Bang Sebuan. Atau apa yang dirasakan oleh Kak Erna, Kak Yurlian, Kak Bang Stefan, Bang Tieli, ya seperti begitu. Tapi saya harus ikut merasakan apa yang dirasakan oleh saudara. Itu yang namanya kemurahan, ya. Kita harus bermurah hati, bukan hanya sekedar kita harus bermurah hati, bukan hanya sekedar berkata-kata, bukan hanya sekedar bertindak, bukan hanya sekedar kita lakukan, tetapi harus kita benar-benar sudah dikasih oleh Tuhan, harus merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Baik itu dalam kesedihan yang mereka alami, baik itu dalam ekonomi, baik itu dalam kesusahan, kesengsaraan, tekanan, tantangan yang mereka alami, kita juga harus ikut sertakan bahwa saya harus ikut kesedihan mereka. Saya juga harus ikut dengan berbeban berat mereka. Bukan hanya sekedar saya hanya berkata, saya bermurah hati, saudara dikasih oleh Tuhan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, saya pelayanan di salah satu yayasan, saudara dikasih oleh Tuhan, ya, yang ada di Solo. Jadi kita di sini itu melayani yang namanya panti sosial atau panti ureda. Kita itu di bidang sosialnya, kita di sini umum, ya. Jadi memang saya benar-benar merasakan, saudara dikasih oleh Tuhan, apa yang dirasakan oma-oma di sini, ya, apa yang apa namanya yang mereka rasakan kesedihan di sini, ikut merasakan, saudara dikasih oleh Tuhan. Bukan hanya sekedar saya ngomong dengan oma-oma, ya oma-oma aku bermurah hati, ya bermurah hati, ya dengan baik. Tetapi saya tidak bisa loh oma-oma ikut sertakan, ikut merasakan apa yang oma-oma rasakan. Tetapi malam hari ini saudara dikasih oleh Tuhan, dengan firman Tuhan ini mengingatkan kita, ayo mari kita belajar, ya, mari kita terapkan dalam kehidupan kita yang namanya ini kemurahan hati. Sama halnya saudara dikasih oleh Tuhan, kenapa kesembilan buah roh ini mengajarkan kita, dan kita tahu juga saudara dikasih oleh Tuhan, ya, karena Tuhan sudah bermurah hati dengan saudara dan saya. Bermurah hati dengan apa, saudara dikasih oleh Tuhan? Dia memberikan keselamatan secara cuma kepada saudara dan saya. Kita bisa merasakan itu, saudara dikasih oleh Tuhan, dan Tuhan juga merasakannya, ya. Tuhan itu punya kemurahan hati, yaitu Dia memberikan kemurahan hati kepada kita, yaitu keselamatan. Saudara dikasih oleh Tuhan, kemurahan saudara yang dikasih oleh Tuhan sebagai buah dari Roh Kudus itu adalah bicara tentang tindakan, seperti tadi saya sudah sampaikan dari awal, ya. Harus bertindak yang baik dan benar, yang kita harus lakukan untuk orang lain atau untuk melayani Tuhan. Dengan motivasi apa, saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang kita harus lakukan? Dengan motivasi kita telah menerima kemurahan, keselamatan daripada Tuhan. Untuk apa? Untuk saudara dan saya malam hari ini. Kita dengan penuh sukacita, saudara dikasih oleh Tuhan, mau berbagi segala berkat yang kita terima agar orang lain juga merasakan dan menerima segala berkat yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Tuhan berhati, dan kita juga harus bermurah, saudara dikasih oleh Tuhan. Karena kenapa? Sudah terlebih dahulu percaya kepada Tuhan, harus kita juga tanamkan itu kemurahan hati
di dalam kehidupan kita. Seringkali saudara dikasih oleh Tuhan, seringkali kita hitung-hitungan, ya. Seringkali kita mengharapkan saudara dikasih oleh Tuhan. Ketika kita bermurah hati, berbuat baik, bertindak yang baik dan benar kepada orang lain, baik itu di dalam pelayanan saudara dikasih oleh Tuhan. Seringkali kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, seringkali kita mengharapkan sesuatu daripada orang itu. Dan saya mau katakan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita malam hari ini diingatkan oleh kemurahan hati, ya, atau dengan kemurahan dari 9 buah roh pada malam hari ini, mari kita belajar saudara dikasih oleh Tuhan, tidak mengharapkan sesuatu atau pemberian daripada orang lain ketika kita bermurah hati kepada orang yang kita layani, kepada orang yang kita berbuat baik. Mari kita berharap saja kepada, karena kenapa sudah dikatakan oleh Tuhan, kalau kita berharap kepada orang lain, ya, seringkali manusia itu mengecewakan kita, sudah, ya, mengecewakan kita, seringkali membuat kita putus asa, saudara dikasih oleh Tuhan. Sering membuat kita sakit hati, saudara dikasih oleh Tuhan. Karena kenapa? Karena kita berharap kepada orang yang kita tolong, kepada orang yang kita telah berbuat baik, saudara dikasih oleh Tuhan. Lah kalau tidak ada balasan daripada orang itu, lalu kita merasa sakit hati, kecewa, putus asa, lalu hilanglah komunikasi kita kepada orang yang kita kasihi. Soalnya kalau dikasih oleh Tuhan, Paulus menggambarkan kasih, ya, di dalam kemurahan hati ini kepada orang-orang Kristen dengan berkata, kasih itu sabar dan murah hati dan lain sebagainya. Dan Rasul Paulus saudara dikasih oleh Tuhan menggambarkan kasih kemurahan ini untuk kita, ya, terapkan dalam kehidupan kita supaya kita bisa memberikan yang terbaik kepada orang lain. Kemurahan hati Allah membuat kita diselamatkan dari dosa, saudara dikasih oleh Tuhan. Kemurahan hati Allah membuat kita diselamatkan dari pelanggaran-pelanggaran kita, saudara dikasih oleh Tuhan. Karena kita tahu bahwa kita ini manusia yang sudah terbelenggu dengan dosa, yang sudah dipenuhi dengan dosa, saudara dikasih oleh Tuhan. Oleh sebab itu, namun Tuhan dengan kemurahan hati Allah membuat kita diselamatkan dari dosa-dosa kita. Saudara dikasih oleh Tuhan, nyatalah kemurahan Allah ini di dalam kehidupan kita. Dan kasihnya kepada manusia pada waktu dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baiknya saudara dan saya yang telah kita lakukan di dunia ini dikasih oleh Tuhan. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh perayaan, ya, Tuhan Yesus telah dia selesaikan di atas kayu salib. Dan apalagi saudara dikasih oleh Tuhan, kita sudah berada di bulan Desember, ya. Dan firman Tuhan berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, saudara dikasih oleh Tuhan. Sehingga ia memperoleh hidup yang kekal. Ya. Dia memberikan kasih karunia-Nya itu yang begitu besar untuk manusia yang ada di muka bumi ini, saudara dikasih oleh Tuhan. Dan mari saya mau ajak kita untuk belajar, untuk bermurah hati, saudara. Ya, untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Untuk memiliki kemurahan hati, maka kita harus meneladani Kristus dan memiliki kemurahan hati seperti Kristus yang
ketika melihat kebutuhan, pergumulan, penderitaan, dan kesedihan dalam hidup seseorang menjadi tergeraklah dan timbul belas kasihan dan simpati dan empati pada tingkat nyata dengan membawa kasih dan kemurahan kepada orang lain. Seperti yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di dalam hidup ini, saudara dikasih oleh Tuhan. Dan malam hari ini saudara dikasih oleh Tuhan, biarlah kemurahan ini tetap kita terapkan dalam kehidupan kita. Dan kemuliaan hati ini berdampak besar dalam kehidupan kita, berdampak besar di dalam kehidupan kita. Kekuatan dari kemurahan membangun komunikasi yang akhirnya melahirkan komunitas. Ya, jangan sampai ya komunikasi NYK, anggota NYK, para pengurus, ya komunikasinya terputus dengan anggota, ya bangunlah komunikasi yang baik. Pada akhirnya nanti akan melahirkan komunitas yang besar di dalam komunitas NYK ini. Dan yang kedua, saudara dikasih oleh Tuhan, dapat memperlihatkan Kristus melalui pribadi saudara dan saya pada malam hari ini. Dan saudara dikasih oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan ini yang memberkati kita dan selalu mengingatkan kita dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu pada malam hari ini. Hamba-Mu berhenti berbicara. Malam hari ini kami diingatkan oleh firman-Mu tentang kemurahan hati. Dan biarlah kemurahan hati ini Tuhan, kami terapkan di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami akan bertindak dengan benar sesuai dengan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Dan berkati firman-Mu pada malam hari ini Tuhan, dan hamba-Mu berhenti berbicara, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa yang mengingatkan kami semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Saya serahkan kepada Praise and Worship. Puji Tuhan, terima kasih Bang Adrianus untuk firman Tuhan yang telah disampaikan bagi kita malam hari ini. Ya, sama-sama Bang. Sungguh luar biasa di mana kita diingatkan firman Tuhan saat malam hari ini tentang kemurahan Tuhan. Kita bisa murah hati kepada manusia, kepada sesama karena Allah lebih dahulu bermurah hati dengan kita sehingga kita dapat mengimplementasikan dan mengaplikasikannya di dalam setiap kehidupan kita pada saat malam hari ini. Ya, teman-teman dikasihi Tuhan, saat ini kita akan masuk di dalam doa syafaat. Apakah yang doa syafaat sudah ada di ruang Zoom? Sudah ada. Oke, kalau sudah ada, sebelum kita naikkan doa syafaat kita akan angkat ref pujian ini, janjimu seperti fajar pagi hari. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan yang adalah kasihmu. Janjimu seperti fajar, janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir,
dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu Tuhan, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu Tuhan, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ya, kepada hambanya kami persilakan untuk doa syafaat. Baik, shalom, selamat malam. Ya, shalom. Kedengaran ya suara saya? Ya. Baik, untuk anak-anak Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa syafaat kita, apabila ada ya dari anak-anak Tuhan yang boleh kita doakan bersama, boleh kita sampaikan untuk kita doakan bersama. Ya, dari saya ke Yurlian Laia. Ya. Saya minta dukungan doa ya Kak Yurlian dan juga teman-teman sekalian tentang pelayanan saya dan atau pekerjaan nanti ke depannya ini supaya bisa istilahnya tadi walaupun hanya sekedar contoh disebut tadi Bang Adrianus, tapi memang itu realita ya, realita kehidupan yang harus dijalani supaya ekonomi ke depan bisa ya minimal cukup begitu ya, cukup kebutuhan. Memang kita tahu penyertaan Tuhan memang sempurna adanya, namun kita juga bijaksana berhikmat apakah kita tidak bertindak. Nah, di dalam tindakan itulah di situ nanti Tuhan memberkati, Tuhan menumbuhkan setiap pekerjaan kita. Jadi kalau kita diam-diam saja berharap terus kita tidak ada tindakan ya sama aja kita dikatakan seperti orang bodoh ya, kira-kira begitu ya, kita dikira orang seperti bodoh. Jadi mohon dukungan doa supaya dalam segala kekurangan ini Tuhan bukakan jalan keluar, karena berbagai hal yang ya istilahnya lah pribadi saya. Nah, kedua Kak Yurlian, abang saya di kampung sedang dalam keadaan sakit. Doa supaya Tuhan bisa menganugerahkan pemulihan, kesembuhan, karena memang kami bertiga bersaudara, tapi abang saya di kampung ini kayak orang tua begitu. Walau memang ada abang saya yang paling sulung, tapi kurang komunikasi, kurang tahu kan seperti apa yang mereka perbuat. Tapi abang saya di kampung ini kayak orang tua begitu, sehingga acara demi acara kemarin bisa berlangsung dengan baik. Ya, jadi kalau ada apa-apa, yaitu semua yang direncanakan itu bisa atur semuanya. Jadi mohon dukungan doa supaya bisa ada pertolongan daripada Tuhan. Juga besok anak-anak yang kami layani di sini di SK Masesion, mohon juga dukungan doa supaya mereka boleh mengikuti remedi atau pengayaan materi. Memang kemarin dalam 1 minggu ini sudah selesai ujian ya, ujian secara keseluruhan. Namun ada beberapa anak-anak yang harus remedi karena nilainya di bawah KKM, jadi supaya mereka boleh mengikuti, mereka sehat dan semua pelajaran boleh berjalan dengan baik sampai nanti libur tanggal 15. Jadi itu saja pokok dari saya, Kak Yurlian Laia. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, anak-anak Tuhan masih ada? Haleluya. Amin. Nggak ada lagi kah? Baik, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur, hormat hanya bagi nama Tuhan. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih buat penyertaan-Mu. Kalau di sepanjang hari ini kami ada sebagaimana kami ada, semua karena pertolongan Tuhan. Sehingga pada malam hari yang indah ini, pada malam hari yang sangat luar biasa ini, Tuhan boleh pertemukan kami satu dengan yang lain, semua karena pertolongan Tuhan.
Bahkan kami sudah memuji-muji nama Tuhan, kami sudah bersorak, terlebih-lebih kami sudah menyembah di hadapan Tuhan, terlebih-lebih Tuhan mengizinkan kami dalam kesempatan yang sangat luar biasa ini untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini ya Tuhan menjadi bekal di dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Hamba-Mu yang telah berhenti berkata-kata, berkati terus hamba-Mu, Engkau perlengkapi terus hamba-Mu, persiapkan terus hamba-Mu, pakai lidah bibir hamba-Mu terus untuk menyatakan kebenaran firman-Mu. Berkati terus hamba-Mu dalam setiap pelayanan, apa yang menjadi pelayanan hamba-Mu, Engkau berkati terus hamba-Mu. Dan jikalau hamba-Mu telah berhenti berkata kepada kami percaya bahwa Roh Kudus Tuhan tidak akan berhenti menambah-nambah hanya di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan menaikkan setiap seruan doa kami di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan boleh selingkan telinga-Mu dari setiap seruan permohonan kami, dan biarlah boleh Tuhan jawab tepat pada waktunya. Kalau saat ini Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan bangsa dan negara kami ini adalah dalam pemikiran Tuhan. Biarlah bangsa dan negeri kami ini menjadi biji matanya Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan lindungi. Dijauhkan dari berbagai hal yang tidak diinginkan. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan yang menjadi bagian bangsa dan negeri kami. Terlebih-lebih kami berdoa buat para pemimpin kami, buat pemimpin tertinggi, jajaran terendah, ke desa-desa sampai ke pelosok-pelosok. Biarlah Tuhan pimpin mereka, urapi, persiapkan mereka, beri roh takut akan Tuhan dalam menjalankan tugas yang sudah Tuhan percayakan kepada setiap para pemimpin kami. Dan biarlah mereka boleh memimpin bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Apapun yang menjadi problema dalam bangsa ini, biarlah Tuhan yang senantiasa. Terlebih-lebih kami berdoa kalau di tahun 2024 ini kami akan mengadakan pesta demokrasi untuk pemilihan pemimpin kami. Biarlah Tuhan sertai, Tuhan pimpin, Tuhan urapi. Kami percaya bahwa semuanya seizin seatas pilihan Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa bahwa setiap gereja-gereja di seluruh Indonesia dimanapun berada, biarlah Tuhan selalu sertai, biarlah Tuhan selalu pimpin, urapi di dalam nama Tuhan, dijauhkan dari berbagai hal gangguan yang menjadi gangguan dalam setiap ibadah, dan biarlah semuanya aman dalam perlindungan tangan Tuhan. Kami juga berdoa bahwa setiap keluarga-keluarga kami masing-masing, dimanapun mereka berada pada saat ini, biarlah mereka senantiasa bersama-sama dengan Tuhan, biarlah Tuhan yang selalu memberkati setiap usaha pekerjaan yang dikerjakan dalam setiap keluarga kami, apapun yang menjadi bentuk dalam pekerjaan keluarga kami, Tuhan sertai, Tuhan berkati. Mereka yang dalam keadaan sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, berkati obat-obat yang dikonsumsi, dan biarlah kesembuhan, pemulihan yang menjadi bagian mereka yang dari Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa bahwa setiap pengurus NYG beserta dengan anggota yang ada, biarlah Tuhan berkati, Tuhan sertai, beri hikmah, beri pengertian, beri keyuntian hati dalam membangun terus dalam NYG ini, terlebih-lebih buat pengurus yang ada, Tuhan pimpin mereka, Tuhan sertai mereka. Apapun yang menjadi visi misi dalam membangun komunitas NYG ini, biarlah Tuhan yang akan selalu memberi hikmat, mau menambahkan pengertian yang dari Tuhan. Anggota yang ada, biarlah Tuhan boleh taruh roh takut akan Tuhan, terlebih-lebih roh kesetiaan dalam membangun komunitas dalam NYG ini. Kami percaya bahwa semuanya aman dalam perlindungan tangan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa bahwa setiap fakir miskin, janda duda, anak yatim piatu yang terlantar dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan senantiasa mereka dalam pemikiran Tuhan, mereka ada dalam hati Tuhan, biarlah mereka semuanya aman dalam perlindungan tangan Tuhan. Segala kekurangan kebutuhan yang diperlukan, biarlah Tuhan yang selalu mencukupkannya. Mereka yang sedang sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Mereka yang sedang membutuhkan apapun itu bentuk yang mereka butuhkan dalam bantuan, Tuhan sediakan yang terbaik bagi mereka. Karena kami percaya bahwa mereka aman dalam perlindungan tangan Tuhan. Terlebih-lebih kami berdoa bahwa setiap para misionaris dimanapun mereka berada, biarlah kiranya senantiasa
campur tangan Tuhan yang menjadi bagian para anak-anak Tuhan, para hamba-hamba Tuhan untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan dimanapun mereka melayani. Tuhan, Engkau lingkupi mereka, sembunyikan mereka di balik salib-Mu, tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa darah-Mu. Dalam melayani pekerjaan Tuhan ada banyak hal yang menjadi gangguan, ada banyak hal yang menjadi hambatan. Kami serahkan seluruhnya di dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan menjaga, melindungi. Biarlah tangan Tuhan yang menjadi pembelaan bagi seluruh umat Tuhan, terlebih misionaris dalam menjalankan, dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Secara khusus kami berdoa buat saudara kami Pak Asih Hijebua. Kalau saat ini hamba-Mu ada dalam pergumulan tentang dalam pelayanan, apapun yang menjadi bentuk pergumulan dalam pelayanan, baik itu dana biaya yang diperlukan dan apapun itu, biarlah Tuhan Engkau yang menyediakan, biarlah Tuhan Engkau yang selalu menyediakan apa yang diperlukan, apapun itu bentuk dalam pelayanan. Engkau berkati hamba-Mu, sertai hamba-Mu, berkati usaha pekerjaan hamba-Mu untuk menyucikan pelayanan hamba-Mu, terlebih-lebih dalam pergumulan dalam keluarga, apapun yang menjadi bentuk dalam acara-acara dalam keluarga, pergumulan keluarga hamba-Mu, Tuhan sertai, Tuhan berkati. Apapun yang menjadi yang dibutuhkan, dana biaya yang selain diperlukan pada saat ini, biarlah Tuhan Engkau yang akan menyediakan. Terlebih-lebih dalam pergumulan buat anak didik yang akan mengikuti ujian besok, Tuhan Engkau pimpin anak-anak Tuhan yang mengikuti ujian. Tuhan sertai, beri hikmat pengertian yang dari Tuhan. Tuhan urapi, Tuhan beri kepintaran, kecerdasan. Biarlah anak-anak Tuhan boleh mengikuti ujian sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah setiap seruan doa dan permohonan kami serta harapan kami. Kami hanya serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah boleh Tuhan jawab tepat pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Kak Yurlian sudah memimpin doa syafaat saat malam hari ini, dan kita sudah ada di ujung ibadah Nia Sunrise saat malam hari ini, teman-teman yang dikasih Tuhan. Dan kita akan mengakhiri, nanti doa penutup nanti saya serahkan kepada Bang Adrianus ya, supaya sekalian nanti doa penutup dan doa berkat. Jadi sebelum kita akan doa penutup, saya akan ucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat anugerah yang beri setiap hari. Tuhan akan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat anugerah yang setiap hari. Tuhan akan syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu. Silakan Bang. Baik, mari kita mengakhiri ibadah persekutuan kita malam hari ini. Ya, mari kita akan mengakhiri ibadah persekutuan kita malam hari ini. Kita berdoa dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami mau mengakhiri ibadah persekutuan kami di NIG. Dan doa-doa kami yang telah kami naikkan kepada Tuhan, dan biarlah kiranya Tuhan yang memberkati dan menjawab tepat pada waktunya.
Malam hari ini kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu dalam peristirahatan kami. Kiranya Tuhan yang memelihara kami dan kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita terima berkat pada malam hari ini. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya Yesus Kristus yang menyertai engkau sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Yang percaya kita katakan bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati.